Solution Talk Show kembali pada hari ini episode ke-31. Kali ini kita mempunyai tema yang sungguh amat ditunggu-tunggu. Jodoh di tangan siapa? Mantap. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh, saya perkenalkan dulu, Pendeta Michael dan Pendeta Nona. Halo semuanya, apa kabar? Karena pada pagi hari ini kita mempunyai tema yang untuk orang muda, jadi saya mohon maaf untuk hambanya. Saya akan panggil nama saja dengan sebutan Mike dan yang di sebelahnya dengan sebutan Nona. Gak apa-apa. Seru. Hari ini Oke. kita gas-gas. Oke. Pada awal Tuhan menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Pada akhir penciptaannya Tuhan selalu mengatakan semuanya baik. Tetapi ada satu kata-kata Tuhan yang tidak baik, itu ada di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan mengatakan tidak baik seorang diri saja, manusia seorang diri saja. Maka Tuhan memberikan pasangan yang sepadan. Berarti hidup berpasangan itu adalah inisiatif Tuhan. Pertanyaan saya langsung saja ya, untuk Nona dulu yang masih single. Waduh, Ini seru ini. Ya, langsung nembaknya ke status ya. ya. Masih single. Begini, pertanyaan saya, jodoh itu sebenarnya di tangan siapa? Nah, mantap. Mohon maaf ya, Sun ya, jawab dulu. Jadi gini, kalau bagi saya, orang selalu bilang jodoh tuh di tangan Tuhan. Ya. Ada orang yang bilang jodoh tuh di tangan Tuhan. Saya berpikir, berarti kalau jodoh di tangan Tuhan kan kayaknya manusia yang pasif gitu, menunggu dari Tuhan. Sebenarnya kalau bagi saya, jodoh kita yang tentukan, Tuhan yang berkati dalam pernikahan. Bagi saya begitu. Atau Kak Michael gimana? Karena gini, kalau saya bilang di jodoh di tangan siapa, saya akan jawab jodoh di tangan saya. Saya yang pilih. Saya yang menentukan. Ya. Karena kan kita harus cari yang benar-benar sepadan dengan kita. Itu saya jawab itu dulu. Atau Kak Michael gimana? Ya kalau saya juga setuju seperti itu. Karena kalau kita bilang jodoh di tangan Tuhan, sedangkan kita yang memilih. Ya kan, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, kita lihat Alkitab saja dulu. Ayatnya yang ke-22 dan 23. Ya. Jadi saya bacakan. Ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku. Jadi Tuhan menciptakan Hawa itu memang dari tulang rusuknya Adam. Ya. Tapi Tuhan bawa. Nah, di ayat 23 ini yang saya luar biasa sekali responnya Adam. Inilah dia. Jadi kata-kata itu yang membuat saya meyakini bahwa inilah keputusan daripada Adam. Karena Adam bilang inilah dia. Jadi ketika Adam melihat, oh ini nih pasangan, jadi keputusan. Oke. Berarti dalam hal ini Tuhan itu tidak menjodohkan, Tuhan hanya menunjukkan. Ya. Padahal di ayat 23, gimana sih ayat mana nih ya? Nah ini Ya. nih, ayat 20, manusia tuh memberi nama kepada semua ternak. Iya. Iya kan? Ya. Kepada burung, kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong. Nah, Berarti kan begini, dia lihat dari semua binatang, tidak ada yang klik di hatinya. Iya. Berarti itu kan ada peran begini, Tuhan yang menggiring kita dalam sebuah kumpulan. Iya. Iya. Betul. Tapi proses memilih menentukan ya kita. Nih betul Iya. sekali. Mantap. Ya, berarti kesimpulannya jodoh itu tetap di tangan manusia. Tapi dalam kepedulian hati Tuhan, dalam Ya, kontrolnya. berarti Tuhan yang menunjukkan bahwa mendisplay ini loh. Mendisplay. Ya, lo iya kan? Mantap sekali kata-kata. Iya, mendisplay kan sekarang kan begini. Allah, ya. Kalau kita ini sudah baik, sudah memenuhi kriteria, tetapi tidak ada yang menunjukkan kapan kita bisa ketemunya. Betul sekali. Nah, kan begitu. Weh. Berarti catat nih pemirsa yang masih jomblo. Saya single. Ya, bahwa Single. jodoh itu di tangan manusia. Tuhan memberikan fasilitas, menunjukkan ciptaannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, berperan sejauh itu apakah Tuhan intervensi terhadap perjodohan manusia? Ayo, yang ini aja yang Secara jawab. Alkitab dulu deh. Ya, sesuai Alkitab. Ya, Kita pengalaman gantian. Harus gantian. Ya. Harus gantian. Apakah Intervensi Tuhan itu intervensi di dalam perjodohan? Karena kan saya belum merit nih. Ya, Dia betul. udah merit, Pak.
Michael dulu. Kalau saya sih secara pribadi, Ya. saya tetap meyakini Tuhan tetap mengintervensi seperti kejadian Adam ya. Tuhan mengintervensi dia untuk menyediakan memang yang sepadan. Tetapi pilihannya, nah Tuhan kan menciptakan sudah banyak orang nih. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang itu yang menunggu pasif seperti kata Nona tadi, pasif menunggu lalu bilang saya tunggu dari Tuhan. Ya tapi kalau tunggu dari Tuhan tanpa ada inisiatif dan kreativitas yang nggak akan Santai-santai, jangan dapat. tegas. Oke, kalau begitu, sekarang bagaimana trik-triknya atau Tuh sampai nggak bisa berkata-kata loh. maksud saya gini, bagaimana itu langkah-langkahnya? Kan jodoh di tangan kita. Tuhan sudah menunjukkan. Nah, apa langkah-langkah kita sebetulnya? Jadi kita tahu yang mana nih yang tepat. yang gitu. mana ini yang Coba dari bagaimana Tuhan. secara kita bilang. Gini, kalau bagi saya tadi balik ke pertanyaan tadi dulu Iya. tentang bagaimana Tuhan mengintervensi seseorang. Ya. Ya kan? Kalau bagi saya Tuhan mengintervensi itu dalam artian Tuhan memberikan kita hikmat Iya. untuk milih Ya. yang sepadan sama kita, yang seimbang. Jadi Tuhan tuh intervensinya karena kan ada hak bebas juga dari kita. Iya. Kita nggak bisa Iya. lupa itu teman-teman semua. Ada yang namanya Tuhan kasih kita hikmat. Contoh Abraham, waktu dia mau pilih calon mantu buat Iya, betul. si Ishak, dia bilang, hambaku kamu pergilah ke tanah leluhurku, kamu pilih dari bangsaku. Berarti kan ada rules di sana. Berarti Iya. Tuhan sudah tahu ada ketetapan di sana. Iya. Iya kan? Ada rulesnya dan itu balik lagi tipsnya tuh kalau kita mengkaitkan ada juga peran orang tua di sana. Iya. Iya dong. Ya. Orang Betul tua sekali. gimana kita mau ngobrol, kita Enggak, terbuka. saya tidak menyinggung orang tua dulu. Maksud saya, oke, hikmat Tuhan yang kita harus dengar. Iya. Tetapi apa tip-tipnya dari kita sendiri? Kan nggak mungkin kita mencari hikmat Tuhan untuk mencari jodoh ini hanya dengan berdoa, terus doa puasa di kamar. salah satunya Sementara, itu tipsnya. iya salah satunya. Tapi bagaimana kita orang akan melihat kita? Oke. Nah, terus bagaimana Ini langkah-langkahnya? agak-agak ya. Kalau kita bahas itu memang sensitif. Mungkin ini cara-caranya Nona bagaimana untuk Oke. mendapatkan. Teman-teman saya sudah single 7 tahun. Asik. Sudah single 7 tahun. Kalau saya baru pecah telur saja. Gini. Kalau bagi saya, Iya. tipsnya sebenarnya saya balik lagi ke Abraham. Bagaimana kita kadang anak-anak muda kita merasa, oh gue udah suka sama orang dan kita nggak minta pendapat orang tua. Iya, merasa Bagi sudah saya, paling startnya wow. itu dari kita juga. Kita memberikan kesempatan untuk orang tua juga ikut berperan memilih. Bukan berarti milih, oh lu sama ini enggak, tapi kasih pandangan. Bagi saya begitu. Kalau saya lihat tips-tipsnya, yang pertama kita memberikan orang tua ruang untuk kasih tahu, kayaknya ini bagus karena orang tua ngomong pengalaman kan. Ya jadi orang tua yang takut akan Tuhan juga ya, Iya, betul, bukan orang tua betul. yang nggak mengerti Oke, kebenaran. berarti kalau menurut Nona, langkah pertama itu pastinya dia Komunikasi berdoa. dalam, ya. Tetapi sesudah berdoa kan akan masuk ke Ya, step betul berikutnya. sekali. Nona pasti kan bergaul, ya. Iya, toh? iya, Nah, iya. pada saat bergaul itu apakah itu sudah ditunjukkan ke orang tua untuk ikut memutuskan? Oh kalau kita berteman, kalau saya berteman, Kak Michael teman saya dari SMA. Kami kalau misalnya berteman apapun, komunikasi kami kan bagus sama keluarga. Iya, betul. Orang tua juga tahu kita berteman dengan siapa. Iya. Kita juga punya yang namanya sense of interest. Sedap, Sedap, ya. Mantap banget. Waktu lihat sedikit langsung ting 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 ya begitu. Nanti ini lebih pakar. Soalnya dulu mantan korban-korban jaga jodoh orang. Tetapi maksud saya itu begini, oke, kita sudah berdoa, sudah melibatkan orang tua. Nah, kenapa juga tidak kunjung datang? Waduh, ini kayak Nggak kunjung jadi. Aku nih. Enggak, kan Oke. banyak juga. Iya mereka benar-benar. itu. Ya, Kenapa nggak datang? ya. Satu kalau misalnya nggak dibilang kenapa nggak datang, bukan nggak datang sebenarnya. Dia datang, tapi tidak menunjukkan kesiapan. Dan Kalau keseriusan. Iya, maksud saya begini. Nah, ini untuk teman-teman yang para perempuan. Iya. Kita yang single-single ini, kita juga kan harus aktif berteman dengan siapapun. Kita nilai siapapun. Kalau dibilang kok kamu masih jomblo, kok kamu masih single, yang saya selalu bilang begini, kita berteman dengan siapapun kita lihat, kita sepadankan. Ada kualifikasi-kualifikasi. Saya bilang itu hikmat dari Tuhan. Iya. Kalau kita dibilang kenapa masih jomblo, ya memang karena kita masih lihat gitu loh. Gimana sih bahasanya? Coba nih yang ngomong aja deh. Masih menentukan yang sesuai dengan standar Tuhan ya. Ih, bahaya Dalam nih. hal ya ini kan secara Jangan ngomong alkitabiah standar kan. nih.
Jadi kan intinya ada nilai-nilai yang bisa kita memilih. Intinya ginilah, kita bukan orang bodoh yang tidak bisa menilai yang baik dan yang buruk. Jadi, nah pilihan itu di tangan kita mau memilih yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan itu bukan berarti wah rohani banget, tapi lihat nilai-nilai alkitabiahnya, sehingga itu bisa menjadi langkah kita di dalam membangun hubungan. Ya kan? Banyak kali orang gagal karena membangun hubungan itu asal-asalan, yang penting kenyamanan. Ya, kan? itu contohnya kok, Cici. Ada contohnya. Delilah. Ya. Orang tuh udah bilang, jangan sama yang ini. Jangan sama yang ini. Jangan sama yang ini. Karena kita komunikasi kan. Ya, benar, orang benar. tahu kalau kita ngomong relevannya. Orang tahu, orang tuh bilang, "Enggak, jangan sama ini." Kita gas terus gara-gara bucin ke apa tuh, Ya, budak cinta. bucin. Enggak, tetapi kan tidak semua begini, maksud saya. Tidak semua Betul, orang betul. tua itu mempunyai kepekaan. Ya, benar Ya, sekali. ya Betul, kan? betul sekali. Maksud saya yang mau menjalani suatu hubungan itu kan kita. Ya. Paling tidak kita juga harus melihat. Berarti di dalam kita itu sebelum dikenalkan sama orang tua, kita itu mempunyai tip yang bagaimana. 1 Korintus 13 kalau saya. Kasih itu sabar. Saya pakai standar itu untuk sebelum bawa ke orang tua. Dia sabar nggak sama saya? Dia murah hati nggak sama saya? Dia tahu nggak sopan santun? Sebelum saya berani bawa dia ke orang tua, kualifikasi saya itu dulu, C. Jadi ada 5. Kita berteman dulu, bersahabat, berteman, bersahabat, lalu kita lihat lagi, oh kalau ini cocok nih, bisa dibawa ke orang tua. Gini, kalau kita udah bawa ke orang tua, Ya. berarti kan sudah ada kesiapan dan kesanggupan kita. Iya. Iya kan? Untuk bertanggung jawab atas hubungan Iya, yang akan betul. kita jalani ke depan. Tapi kan kadang-kadang juga udah bawa pasangan, Iya. tahu-tahu. Nah, itulah pengalaman saya. Bagaimana pengalamannya? Mel? Kalau pengalaman saya itu Ibu ya, sama-sama kita cinta Tuhan, sama-sama kita berdoa, Ya. ya kan? Sama-sama kita bawa ke orang tua. Tetapi bisa juga gagal di tengah jalan. Nah, gagal itu kita tidak bisa salahkan Tuhan juga, tidak. Ya. Gagal itu mungkin karena ada keputusan-keputusan, ada karakter kita masing-masing yang mungkin tidak sesuai, tidak sejalan. Dan itulah yang menjadi akhirnya kita bisa gagal di situ kan. Kesian. Nah, Iya. jadi intinya ya itulah kita jaga jodoh orang. Jadi Berarti kan begini kalau mau dibilang ya, kalau kita melihat, kalau kita sudah berbicara masalah karakter, Ya. cocok apa enggak sama karakter seseorang, kita kan nggak bisa dilihat secara mata. Ya, betul. Berarti apakah itu peran Tuhan? Jadi Tuhan itu tidak mempertemukan kita dengan A atau B, Ya. tetapi Tuhan mempertemukan kita dengan pribadi yang cocok. Iya. Setuju enggak dengan pendapat begitu? Ya, secara kita Tuhan menemukan kita dengan pribadi yang cocok. Iya. Itu bagi saya agak klise ya. ya. Bagi saya agak klise. Sorry, C. Kalau bagi saya gitu. Karena kan kita tahu karakter seseorang itu kan setelah kita berproses dalam pertemanan. Oke. Jadi ya balik lagi, kalau saya pada prinsipnya waktu kita tahu ini dari Tuhan bukan, jodoh di tangan Tuhan atau bukan, kita lihat dulu orang ini, kita nilai dulu dia dalam pertemanan dari karakternya, bukan berarti Tuhan bilang, oh kamu kok cocoknya sama ini, enggak. Iya. Dari kita berteman, Tuhan kasih kita hikmat untuk menilai karakter-karakter orang. Baru kita bilang, lu sepadan nggak sama saya? Masalahnya gini, banyak perempuan-perempuan, aku mau sama laki-laki yang saleh. Kita udah saleha belum? Iya. Aku mau sama laki-laki yang cinta Tuhan. Oke. Lu cinta Tuhan nggak? Nah gitu. Oke, kalau begitu kan ada unsur juga kita menentukan pasangan hidup kita itu berkaca kepada kita. Iya, betul. Nah, kalau kita misalnya nih dengan pendidikan, oh aku harus mencari yang sepadan dengan yang setara. Masalah pendidikan, masalah ekonomi. Nah, apakah itu sebetulnya kriteria yang penting untuk menentukan jodoh? Nah, ini yang menjadi kasus banyak kali satu hubungan gagal adalah ya kita menilai juga dari segi pendidikan. Ya. Sedangkan ada yang mungkin dia pendidikannya tidak seberapa, tetapi memang dia orangnya kreatif, bisa bekerja dengan baik dan Ya. juga bukan berarti tanpa maksudnya dia biasa saja, bukan berarti dia menjadi pasangan yang biasa-biasa saja. Kan Ya. kita tidak bisa menilai orang Ya. dari segi pendidikan juga, Ya. tapi kalau saya secara pribadi kita harus menilai, melihat itu dari cara hidupnya. Ada Ya. nilai-nilai hidupnya yang dia bisa terapkan, apakah itu sesuai dengan yang Tuhan suka, mau, inginkan, atau hanya karena kita membangun hubungan itu karena saya nyaman. Karena saya dengar ini kan banyak anak-anak muda itu kan selalu berbicara, saya membangun hubungan karena nyaman. Saya nyaman dengan dia jadi kenyamanan buat saya. Oh, ini berbahaya. Ini saya bilang, karena kenyamanan waktu hubungan, kita mungkin merasa waktu pacaran nyaman, tetapi nanti sudah menikah, wow bisa-bisa bonyok-bonyok.
Makanya Kenapa? saya bilang itu bucin. Gini, cinta itu buta, tapi kasih itu melihat. Ya, Bagi saya betul begitu. sekali. Ya. Kalau misalnya kayak tadi Kak Michael bilang, tadi pertanyaan apa sampai? Pertanyaan saya, apakah kita harus mengukur Iya, bahwa kondisi si pria ini harus sesuai dengan kondisi kita, Iya. baik dalam pendidikan atau Iya. dalam Oke. karir. segala hal. Kalau saya Ya, lihat kata dalam segala sepadan, hal. kalau saya lihat kata sepadan, contoh misalnya si pria punya pendidikan yang ya segini, si wanita punya pendidikan yang segini. Ya, Nah, nanti sayangnya itu adalah di prianya. Kalau si perempuannya simposium lah, perempuannya bikin seminar lah, terus ngajak si cowok tidak mampu berkomunikasi, kasihan. Nah, bagi saya itu bukan hal terutama, tapi hal itu perlu dijadikan tolak ukur yang menolong. oke. Kalau bicara seperti itu berarti rugi dong di wanitanya. Dalam arti rugi mempersempit diri sendiri dengan jenjang misalnya pendidikan setinggi mungkin. Ya kan? Benar nggak? Nah, balik lagi, kita dalam bangun hubungan tuh kita tidak hanya perlu kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan emosional juga, C. Nah, berarti kesimpulannya oke, wanita ini lebih tinggi nggak apa-apa. Iya. Asalkan wanitanya sendiri bisa menempatkan Memberikan diri. hormat. Iya. Betul, betul. Supaya yang rugi ini bukan si wanita mempersempit ruang lingkupnya, gitu Iya, loh. betul sekali. Karena kan orang akan melihat bagaimana nyaman apa enggak. Kalau si wanita itu selalu mengatakan masalah semuanya dijawab dengan bahasa intelektual, ya kayaknya bagaimana pria bisa nggak berani maju kan Kalau saya begitu. pandangan saya itu sepadan itu sebenarnya ya kita tahu kodrat lah, kita tahu bagian kita Iya. di mana. Misalnya kita udah berumah tangga. Kalau untuk masalah karir itu karir di luar. Iya. Mami saya selalu bilang itu, kalau kamu berkarir, meskipun kamu udah punya gelar, karirmu taruh di rumah, di luar. Kalau udah masuk rumah kamu istri. Ya. Nah, maksud saya begini ya teman-teman semua. Cara kita mengukur harus dari kita sepadannya itu dari firman Tuhan dulu. Pertama, kita betul. punya nilai. Secara Alkitab. Secara alkitabiah kita mensejajarkan itu. Perkara kamu gelarnya apa, itu belakangan. Asal kamu menunjukkan kalau kamu laki-laki yang gelarnya juga tidak seperti pasanganmu, tapi kamu mampu Berjuang ya. nggak memimpin dia. Oke. Itu mah gas aja. Saya akan bertanya kepada Michael aja sebagai seorang laki-laki. Sama Jujur sama. menjawab. Ya. Bagaimana kalau misalnya si wanita benar-benar Iya. ini naksir wanita Iya. yang pendidikannya tinggi, Ini boleh minum nggak ya? pergaulannya Boleh. luas. Saya Bagaimana biasa. hati seorang pria yang harus disiapkan? Ya, kalau saya ketika laki-laki memilih mungkin ada jenjang perbedaan di dalam pendidikan. Kalau saya secara pribadi, Ya. paling tidak laki-laki harus memiliki daya juang yang tadi saya sempat ucapkan daya juang. Ya. Daya juang di dalam apa? Walaupun mungkin pendidikannya berbeda, tapi bukan berarti dia laki-laki yang malas. Iya. Tetapi betul. dia juga Setuju. laki-laki yang harus berjuang supaya sekalipun pendidikannya di bawah, tetapi kehidupannya dia mungkin dia bisa membantu istrinya untuk lebih lagi kuat di dalam jenjang karirnya ya, istilahnya seperti betul. itu. Iya. Jadi intinya ada saling kerjasama di dalam satu hubungan. Betul. Jadi ya tadi seperti yang Nona bilang, maminya bilang kan, jadi kalau di luar itu adalah Karirnya. pekerjaan, karirnya, di dalam tetap adalah keluarga. Ada jenjang. Nah, makanya kalau kita kembali lagi ke Alkitab kan dibilang seperti ini, Bu. Laki-laki itu kan butuh dihormati. Dawe. Wanita itu butuh dikasih. Geri. Iya. Nah, itu kata firman Tuhan. Jadi Betul. kita harus bisa menempatkan posisi kita Oke. ketika di dalam satu hubungan. Nah, itu saja sih. Oke. Silakan Ibu apalagi. Berarti kesimpulannya untuk wanita yang mempunyai karir lebih tinggi tidak ada masalah. Tidak ada Iya. masalah. Asalkan si pria juga mempunyai kepercayaan Iya. diri, mempunyai semangat Mampu memimpin. Iya, mampu daya juang memimpin dan juga rajin. Karena apa? Dengan mempunyai itu potensi untuk dijadikan sukses oleh Iya. Tuhan itu pasti ada kan Iya, begitu. betul sekali, Ibu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Boleh nggak sih di zaman modern ini kan emansipasi kan wanita sama pria sama nih. Sama. Bagaimana pandangan Mac untuk wanita yang menembak dulu? Hal Ini viral pertanyaannya ya. ini pertanyaan yang sangat-sangat berat. Ini perlu dijawab secara tuntas dan Jadi komprehensif. karena saya suka pertanyaan ini karena pertanyaan ini saya alami. Saya perbaiki tempat dulu. Ya begitu. Bagaimana? Jadi ini pengalaman saya dengan istri saya.
Jadi ketika kami membangun hubungan, itu secara jujur istri saya yang mengambil inisiatif duluan, Ibu. Oke. Nah, jadi buat saya sebenarnya kita lihat dari konteksnya lagi. Dia bucin itu budak cinta atau bukti cinta. Ini kata-kata dari Nona, ya kan? Dan di sini saya bisa buktikan bahwa ketika mungkin ada wanita, mungkin ada ya, kita nggak bisa bilang semua wanita harus menembak pria, tidak juga. Karena pria itu sebenarnya pria itu harus bertanggung jawab juga atas statusnya dia sebagai laki-laki. Nah, ini saya perlu kasih tahu laki-laki banyak loh. Banyak kali kita tidak bertanggung jawab atas status kita sebagai seorang laki-laki yang Tuhan beri. #kurang peka. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Meg ini sampai ditembak duluan? Berarti kurang peka sama gitu. Apakah kurang peka? Kok sampai perempuan ya? Ya. Nah, saya juga nggak mengerti kenapa saya duluan. Tapi intinya tetap bukan berarti bahwa wanita itu bucin ya atau budak cinta, tidak. Tetapi intinya di sini kita bisa melihat kesungguhan bukti dari seorang wanita. Iya. Iya. Disitulah mengambil, ini pengalaman saya nih. Disitulah akhirnya membuat saya mengambil suatu pilihan. Saya terima kamu. Saya siap untuk mendampingi menjadi pasangan. Tapi kita beda loh. Saya sama Kak Meg nih beda. Kalau Kak Meg tuh kan nggak tahu ya, ini ciri-ciri orang ekstrovert atau introvert gitu kan. Kalau Kak Meg kan istrinya yang nembak duluan. Kalau saya nggak bisa loh, Cece. Saya harus laki-lakinya yang peka. Saya sudah kasih, jangan terus main kode terus kita capek kasih kode. Atau mungkin begini Nona, masalahnya itu bukan cowok yang nembak duluan atau perempuan yang nembak duluan. Masalahnya kita harus menentukan posisi kapan kita harus nembak. Iya. Kan setiap itu ada grade-nya, dari pertemanan, Persahabatan, pacaran. Nah, nembaknya nih di mana? Jangan nembaknya di waktu Betul. perkenalan Iya, mungkin betul. gitu loh. Kita Salah harus kaprah kita. salah kaprah. Salah kaprah itu. Bisa Itulah. nembak, bisa ditolak beberapa kali. Lalu Kan? jadi jaga jodoh harus orang. ada kesiapan gitu loh. Ya kan? Jangan sampai kita jaga jodoh orang, karena saya juga mengalami hal itu. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Jadi intinya dalam satu hubungan itu teman-teman semua ya, Boleh nggak cewek yang nembak jadinya? semua terlihat dari situasi yang tadi Ibu bilang. Kalau Ya. di kita misalnya wanita itu tembak hanya dalam tahap perkenalan saja, itu berarti dia bucin, budak cinta. Iya. Kan? Kalau saya dengan istri kita membangun hubungan itu sudah sekitar 2 tahun, 3 tahun baru ambil. Mungkin karena saya juga orangnya pasif dalam suatu hubungan. Ya. Saya jujur saya orangnya awalnya itu nggak romantis. Hashtag Iya. kurang peka kan? Saya kurang peka. Berarti kita para jomblo juga harus peka. Sayang dong kalau Hashtag ada PK itu loh. kalau ada seorang pria yang baik, takut akan Tuhan, tetapi kekurangannya kurang peka. Iya. Nah, jadi lebih baik itu ditembak duluan. Mengambil momentum yang tepat. Nah, Iya, ngeri. Tapi Haleluya. masalahnya, Mami selalu bilang nih, tahan Kak, jangan dulu main gas-gas aja. kenapa? Sampai Kenapa harus Nona? Kan sudah mendengar. Kenapa harus ditahan? Apakah kalau nembak duluan Nona merasa bahwa grade-nya turun? Enggak sih, C. Tapi bagi saya gini loh. Apa ya? Daya juangmu lah, effortmu dikeluarkan dulu lah. Masa gini lah, masa sih nggak bisa memahami kita berteman, kita berkawan, kita sudah ngobrol sedalam, maksudnya dalam tuh mendukung, saling mendukung. Kita kan juga harus, perempuan itu punya sense of aku merasa kalau aku tuh dibutuhkan olehmu. Kalau saya gitu, nggak tahu ya sama kamu. Tapi kalau saya memang tim kalau kami kan tim kurang peka, kalau saya tim minta dipekain. Jadi ada tim yang minta dipekain, ada tim yang kurang peka ya. Jadi kalau dipadukan itu mantap sekali itu kan. Oke. Kita tim yang sama-sama. Berarti, oke, pemirsa, kesimpulannya sebetulnya tidak ada masalah. Iya. Tidak ada Sebetulnya tidak ada masalah. Betul. Mau menembak duluan Atau atau ditembak. Oke. Sekarang itu tip-tip untuk mencari jodoh. Sekarang saya akan masuk kalau kita sedang berpacaran. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan atau Alkitab bicarakan untuk pacaran itu isinya apa sih sebetulnya? Zaman sekarang itu kan anak muda pacaran tuh identik dengan mesra-mesraan. Betul. Nah, apa sebenarnya yang harus diisi pada waktu kita pacaran? Secara garis besar sih memang tidak ada yang langsung konkret. Kamu pacaran harus begini ya, Pak. Ya. Tidak tersurat tapi tersirat ya teman-teman ya kalau kita semua baca. Kalau Alkitab ngomong kan tentang jagalah hidupmu. Iya. 1 Korintus 13 juga, 1 Korintus 13 ya, tentang kasih itu sabar.
kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Bagi Iya. saya itu rules. Ya, Ya. itu nilai yang rules-nya. penting sekali. Tidak Aturan yang- cemburu. Ya. Ya kan? Jadi udah jelas 1 Korintus 13 itu. Kalau kita dalam berpacaran kita harus sabar sama pasangan. Iya betul. Iya. Kita juga tidak tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Iya. Jangan gini guys, please. Jangan ambil jalan pintas. Iya. Tapi pilih jalan yang pantas. Karena kalau kita bertuhan, pasti kita bertahan jaga pasangan kita sungguh-sungguh sampai menikah. Iya. Mohon maaf jangan Iya, jadi betul. orang-orang. Sedih banget. Berarti jauh lebih penting kita ini mengenal hati pasangan masing-masing, menyamakan mimpi masing-masing Betul. dibanding dengan gandengan pacaran mesra-mesraan. betul. Begitu kan? Iya. Oke. Dan saya ini jujur ibu, kalau ibu bilang mesra-mesra, saya ini orang waktu membangun hubungan, saya sangat kaku sekali. Jangan harap saya akan pegang itu saya punya pasangan. Pengantangannya maksudnya kalau lagi jalan. Jangankan pegang ngomong aja enggak ya. Iya, saya jalan Tembak aja tidak kan tadi. karena saya orangnya agak sedikit kaku Iya, dalam hal iya, itu. iya. Tetapi ya ini juga penting yang tadi Nona bilang, sangat penting sekali bahwa Alkitab itu harus menjadi suatu nilai rule untuk kita membangun suatu hubungan. Yang tadi makanya saya sering bilang, bukan ini masalah kenyamanan, ya dia memberikan kenyamanan, kan bukan masalah kenyamanan, Iya. tapi rule firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kan rule firman Tuhan itu kan secara manusia, daging pribadi kita kan nggak nyaman. Karena kan Iya. ada namanya secara umum orang pengen membangun hubungan itu bebas, pengen supaya apa yang menjadi keinginan hati masing-masing itu terpenuhi. Tapi kan bukan masalah itu. Kalau kita ingin tujuan yang tadi sempat kita sharing sebelum dimulai acara ini, Nona bilang apa? Untuk memiliki hubungan yang berkualitas, ya kita harus memiliki respon juga yang berkualitas. Iya. Iya. Jangan sampai kita menginginkan hubungan yang berkualitas, tapi amburadul keputusan kita hari ini untuk bisa memiliki hubungan. Bagi aku gini, C. Kalau kita bangun hubungan itu perlu kedewasaan. Ya, betul sekali. Iya dong. Iya. Ibaratnya gini, Cece punya ponakan. Saya selalu ngomong ini di teman-teman youth. Cece punya ponakan umurnya 3 tahun. Tapi Cece beliin dia hadiah yang untuk anak umur 11 tahun. Iya. Waktu Cece kasih itu ke anak umur 3 tahun, dalam hitungan menit rusak itu mainan. Nah, waktu kita bangun hubungan teman-teman semua, kita jangan bilang caranya kita tahu kita siap atau tidak, kita dewasa atau tidak. Ya. Bagi saya nih, karena kalau misalnya dikasih mainan, belum apa-apa karena anak itu nggak ngerti ini barang penggunaannya gimana, rusak. Dalam hubungan juga teman-teman harus dua-duanya sama-sama dewasa, Sama-sama dewasa. sama-sama seiman dan seamin. Iya. Seiman Dan iya, seamin. oke. Kita boleh beda sejarah, tapi kita harus jalannya searah. Yes. Iya. Haleluya. Betul. Benar, kalau kita sudah mengikrarkan sesuatu, jangan kita ingkar. Kalau kita orang bertuhan, pasti kita bertahan kan begitu. Iya. Iya. Jadi bagi saya ini paling gampangnya adalah hubungan yang berhasil selalu dimulai dengan kedewasaan. Iya. Kebanyakan orang curi start duluan, Ceng. Akhirnya babak belur. Satu kali lagi pertanyaan. Orang wanita yang terlalu dewasa dan terlalu berteori itu sebetulnya menakutkan nggak bagi seorang pria? I know that question. Untuk siapa sebenarnya? Tidak. Sebetulnya Sebenarnya pertanyaan itu buat siapa? itu sebetulnya hati kecil pria itu bagaimana? Lumayan menakutkan. Nah, Gitu ya. dengar telinga. Kenapa saya Kalian tunggu bilang sabar-sabar. Ini AC-nya nyala nggak sih? Panas lah. Dengar telinga. Lanjut. jadi akhirnya laki-laki itu ingin melangkah mengambil suatu respon ragu-ragu karena Ya. Wih, langsung. aduh nanti Iya. salah ini. Betul. Jadi akhirnya ya itulah ya Apa salah perempuan? Gini, apa salah? Sabar. Ah, ini kita tahan, Bang. Kita tambah durasi ya teman-teman. Kita harus tambah ini. Oke. Kita ekstra. Gini. Perempuan itu kan guru buat anak-anak. Iya. Kalau perempuan yang nggak cerdas, kalau perempuan yang nggak mantap dari awal, kayak mana mau membesarkan anak, Ramai? Oke. Jadi teori juga dan praktek. Makanya aku Harus bilang seimbang. teori dan praktek itu seimbang. harus seimbang. Makanya saya tanya, hati kecil pria ini mengatakan apa? Iya. Takut Itu ya? yang tadi saya bilang. Takut. Ragu-ragu Kasih gas, dong. mengambil suatu tindakan karena itu nanti ini saya punya kasus ya. Kok banyak banget hidup dengan Laki-laki kasus? itu kalau dengan
wanita kadang-kadang itu takut mengambil salah langkah karena nanti disalahkan, takut Iya, disalahkan. Takut ditolak. Bukan masalah penolakan saja, tapi kadang-kadang begini, wanita mereka berpikir tuh kan, jadi kita harus jujur, wanita itu penolong yang paling kuat, berpikir 7 langkah ke depan daripada laki-laki. Iya. Ini saya harus jujur bilang ini. Nah, kadang-kala itu juga menyebabkan laki-laki takut mengambil suatu tindakan atau keputusan karena takutnya, waduh, nanti istri saya salahkan saya atau pasangan saya ini cara pandangnya berbeda. Nah, makanya dibutuhkan namanya komunikasi dalam satu hubungan itu juga yang tadi Nona bilang, Ibu juga sempat bahas bahwa harus ada chemistry, saling mengenal. Tapi penting juga Kak untuk kita Boleh, menghormati dan menghargai. Boleh Iya, nggak benar, kalau benar. saya bilang begini, seorang wanita yang mempunyai banyak kelebihan jangan dieksplor dulu, Terus di dari tadi udah ngerti ditumbuhkan dulu. Karena apa? Kita itu kan harus juga melihat ya mungkin lingkungan, ruang lingkup gitu loh. Kalau enggak, apakah itu enggak mempersulit untuk ketemunya? Untuk bukan ketemu sebetulnya, ketemu ya ketemu, tapi paling tidak kita itu jangan membuat orang takut untuk masuk lebih dalam kepada kehidupan Mungkin kita. bisa jadi ini ya, mungkin bisa jadi bahan pelajaran untuk tidak mengekspos ya. Tapi masalahnya kalau kita udah punya relasi dengan banyak orang, kita nggak mengekspos juga jadi bahan pembicaraan orang. Nggak apa-apa. Maksud saya, nggak apa-apa kalau itu dari orang, tetapi jangan dari kita. Benar nggak sih? Betul, betul. Kalau saya Ibu ya, pandangan saya memang laki-laki mungkin punya keraguan dan ketakutan dalam Iya. hal itu. Tetapi satu sisi juga jangan sampai laki-laki itu juga menekan potensi Iya. dari sang wanita itu Iya. juga. Betul, Ya, betul. wanita harus dibiarkan berkembang. Ini saya kasih contoh nggak jauh-jauh lah. Saya nggak mau berteologi juga. Pengalaman saya Iya. juga tidak mau memaksa istri saya untuk ikut seperti yang saya punya mau. Iya. Saya bilang dia silakan berkarir. Tetapi yang penting tahu menempatkan Betul. kapan dan harus Jadi istri, melaksanakan jadi itu jadi pasangan. pasangan itu. Jadi intinya ya semuanya itu harus seimbang. Kita kan ngomong udah nikah. Kalau Iya. kita pacaran, sebenarnya harus saling menghargai karir, mendukung karir. Bagi saya kalau kita udah menikah, otomatis kita perempuan yang tidak hanya berteologi jago, kita juga udah ngerti kok kaidah kita seperti Iya, betul. apa. Iya. Kalau itu menikah. Iya. Tapi kalau bagi pacaran, bagi saya begini, masih dalam titik dimana kamu mendukung tapi nggak boleh menghalangi. Kalau Iya, saya begitu. betul. Iya, enggak. Yang saya maksud tadi itu bukan di dalam hal menikah. Kalau di dalam hal menikah itu Udah lain udah cerita. beda. Iya, Iya, benar. Tetapi Dalam maksud saya bangun itu supaya mendapatkan pasangan hidup. Supaya dapat pasangan hidup. Iya. Ya bagi saya terbuka relasi. Kita kalau untuk saya sendiri gini, kebanyakan orang bilang, aduh si Nona sudah begini nih. Ya. Saya ngomong ya, si Nona udah gini nih. Sebenarnya si Cece itu tanya saya sebenarnya ini kan. Karena gini loh Jangan pemirsa. saya. Karena begini loh pemirsa. Masih single ya. Iya. Masih single banget gitu ya. Iya, orang- Kalau saya baru pecah saja. Kalau ini masih single 7 tahun loh, 7 tahun. Iya benar. Pemirsa. 7 tahun saya dalam Mungkin keadaan melalui single. acara ini ada yang berani mengambil inisiatif Iya. ya kita tidak tahu. Iya. Karena ingat loh ya Iya, Nona, bener. bahwa semuanya jodoh itu tuh kan Kita berbentuk yang- segitiga. Betul. Iya, betul. Semakin sekali. lama itu kita semakin mengerucut. Dalam arti kesempatan kita semakin kecil. Saudara-saudara, Siapa yang berani melangkah? enggak. Kalau saya lihat gini Cece, saya selalu ngobrol sama Mami. Kita bangun relasi dengan siapapun, saya terbuka untuk siapapun. Orang-orang juga tahu, oh saya masih single. Iya. Iya, orang saya juga kan pasti kayak, oh oke lah berteman dengan siapapun. Tapi kan bukan berarti nggak ada yang baku pepet tuh. Sedap. Berarti kan begini Nona, kita membuka pertemanan Betul. kepada siapa, Iya, betul. tetapi kan kita juga harus melangkah satu step lagi. Betul. Persahabatan kepada siapa. Nah, dengan persahabatan ini kita sudah mulai Iya. menunjukkan perhatian khusus kan. betul. Setelah persahabatan mungkin bisa ditingkatkan Iya. lagi dengan tingkat pacaran. Berkomitmen. Berkomitmen. Iya. Nah, begitu. Kalau saya juga setuju dengan pandangan Cece, memang kita kan nggak bisa selamanya kayak semua. Aku selalu ngobrol sama Cece gini, nggak semua laki-laki bisa diperlakukan sama. Pasti harus ada satu laki-laki yang dibuat spesial. Cece sama pasangannya dulu. Koko dikupasin apel, tapi kalau orang lain kan enggak, gitu kan Cece kan? Iya. kan? Ada Iya. perlakuan spesial. Iya. Saya ngerti itu. Ya. Kita juga sebagai perempuan kan kita juga udah ngerti nih saya interestnya sama siapa. Kita Iya. juga pasti kan memberikan kepedulian kita, kayak baik-baik ya, jangan capek ya. Kita pasti kalau ada ngobrolan begitu kan Cece. Iya. Tapi balik lagi ke saya adalah tim yang
menunggu laki-laki yang ngomong, bukan saya. Oke. Kalau saya, kalau nggak tahu, kalau Kak Michael kan memang harus perempuan ya kan. Aduh, sedih. Mungkin itu akan dijawab oleh waktu ya Nona. Betul. Saya terlalu optimis begini. Saya tuh seperti anggur, makin lama makin manis. Sabar. Enggak bercanda. Anggur itu semakin lama difermentasi semakin mahal. Betul. Semakin bernilai. Tapi jangan lama-lama juga lah. Udah 7 tahun aku Lihat, single. yang membantah itu akhirnya perkataannya sendiri. Saya hanya mau pakai ilustrasi. Oke pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Di akhir acara, saya minta Mac untuk memberikan pesan kepada para pemirsa di luar yang masih jomblo. Ya, intinya adalah dari pembahasan kita dari awal. Pesan saya cuma simpel. Melihat segala sesuatu kita harus kembali kepada firman Tuhan bagi kita orang-orang Kristen ya, karena itulah dasar hidup kita. Karena begini, firman Tuhan itulah yang akan mengarahkan pandangan kita, hati kita, tutur kata kita, cara kita membangun hubungan, mau itu dengan siapapun. Jadi intinya adalah segala sesuatu kembali kepada firman. Oke. Untuk Nona mungkin pesannya sesama Simpelnya. teman. Ya. Nah, simpelnya gini ya teman-teman yang masih single. Ini adalah waktu untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan dalam kita punya kesinggelan ini. Nah, kalau kita tahu jodoh itu kita yang pilih, minta hikmatnya Tuhan untuk benar. Jadi meminta hikmat Tuhan tuh dengan kita bangun firman, bangun diri kita. Kita akan sejalan dan seperjalanan dengan pria yang benar-benar datang dari Tuhan. Amin. Oke. Haleluya. Amin. Semangat sekali loh Kak. Semangat. Biar cepat tergenapi ya. Kayaknya kita Yes. perlu bikin sesi selanjutnya, Cek. Boleh. Ya kan? Apa itu? Bucin. Kamu itu budak cinta Atau bukti cinta. Yoi. Kita nantikan di program berikutnya. Next episode ya kita lanjut ya. siap. Oke. Oke. Memilih jodoh tidak hanya memilih paras, tidak juga dengan kecerdasan, tidak juga dengan kemapanan, tetapi iman yang kuat dan niat yang tulus. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye.